pagi Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sumarsi dari SD Negeri Karangasem. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan pengimbasan BIMTEK Panduan Pembelajaran tahun 2021 tahun 2022. Bapak Ibu guru semuanya, jangan lupa nanti like, subscribe, kemudian jangan lupa memberi tanggapan. Nah, untuk itu marilah kita perhatikan video mengenai panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Selamat menyaksikan. Latar belakang panduan pembelajaran tahun 2021-2022, pandemi COVID-19 telah mengubah praktik pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kondisi tersebut telah membuat sejumlah peserta didik mengalami kehilangan kesempatan belajar learning loss. Kehilangan kesempatan belajar learning loss tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga dirasakan oleh satuan sekolah dan orang tua. Landasan hukum pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 KB 2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK 0108, Menkes 4242 2021 dan Nomor 440717 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi corona virus COVID-19. Tinjauan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. 2. Menyediakan layanan pendidikan berkualitas untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masa pandemi COVID-19. 3. Menyediakan dukungan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. 4. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Manfaat pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Peserta didik mendapatkan hak pendidikan. 2. Peserta didik memperoleh layanan pembelajaran berkualitas yang mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masa pandemi COVID-19. 3. Peserta didik bersama warga satuan pendidikan lain memiliki akses kepada dukungan psikososial di masa pandemi COVID-19 melalui keberadaan satuan pendidikan. 4. Peserta didik memiliki lingkungan belajar yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan melalui penerapan protokol kesehatan. Ruang lingkup pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 yaitu 1. Pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan. 2. Menyusun RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru. 3. Pengaturan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru.
peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik. Ukuran keberhasilan kepala sekolah. 1. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan. 2. Tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran. 3. Tingkat pelibatan guru. 4. Tingkat pelibatan orang tua. 5. Upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Ukuran keberhasilan bagi guru yaitu 1. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan. 2. Tingkat pelibatan orang tua. 3. Tingkat pelibatan peserta didik. 4. Upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau mata pelajaran. Ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran masa COVID-19. Berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, terdapat 3 poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu 1. Kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama. 2. Satuan pendidikan telah melakukan vaksinasi. 3. Penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menetapkan keputusan yaitu 1. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan 1. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran jarak jauh. 2. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap. 3. Orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Kemudian saya lanjutkan nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu semuanya ya. Tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk membentuk 3 tim dan menunjuk guru untuk terlibat dalam salah satu tim. Yang pertama yaitu tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang. 2. Tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. 3. Tim pelatihan dan humas. Konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yaitu pembelajaran yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada 1. Kebutuhan peserta didik. 2. Protokol kesehatan. 3. Kurikulum kondisi khusus. 4. Prinsip pembelajaran. 5. Tetap adaptif terhadap dinamika pandemi COVID-19. Prinsip dan strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yaitu 1. Siklus pembelajaran. Siklus pembelajaran menggambarkan hubungan 3 komponen penting yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Keselarasan antar 3 komponen tersebut akan menggerakkan pembelajaran untuk memastikan pencapaian kompetensi oleh peserta didik. 2. Prinsip pembelajaran yaitu orientasi pada peserta didik. B. Orientasi pada keterampilan hidup. C. Pembelajaran bermakna dan terdiferensiasi. D. Pemberian umpan balik, dan E. Inklusif. 3. Prinsip asesmen yaitu umpan balik, keleluasan penerapan, adil dan proporsional, sederhana, meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian 4. Pola pikir bertumbuh pada asesmen. 5. Menentukan strategi pembelajaran. 6. Rekomendasi strategi pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu semuanya rekomendasi alur pembelajaran ini bisa diamati ya. Di sini ada asesmen diagnosis, kemudian orientasi belajar dan psikososial,
kemudian ada pembelajaran tatap muka atau PTM, dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kemudian asesmen formatif dan refleksi, yang mana untuk perbaikan atau pengayaan pembelajaran tatap muka atau PTM, atau untuk perbaikan atau pengayaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kemudian asesmen sumatif. Persiapan PTM terbatas tahun ajaran 2021-2022. 1. Prioritas dari satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi memastikan bahwa setiap peserta didik mengalami proses pembelajaran. 2. Guru, pengawas, sekolah, dan kepala sekolah perlu mengkontekstualisasikan panduan sesuai kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing, karena fokus kurikulum di masa pandemi adalah mempelajari yang esensial serta tak mengejar ketuntasan peserta didik, tetapi mengacu pada kebutuhan peserta didik dan menjadikan protokol kesehatan merupakan syarat utama. Satuan pendidikan dapat memilih kurikulum yang tersedia, yaitu kurikulum 2013, kurikulum mandiri yang dikembangkan di sekolah, atau kurikulum kondisi khusus yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Ukuran keberhasilan siswa, yaitu 1. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan di kelas. 2. Tingkat pelibatan orang tua atau wali dalam pembelajaran. 3. Tingkat pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan dan jenis pemantauan. Pemantauan adalah proses pengumpulan data terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembelajaran untuk mendukung satuan pendidikan dalam penyelenggaraan di masa pandemi COVID-19. Tujuan pemantauan yaitu mematuhi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan. 2. Mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan dan guru atau mata pelajaran. 3. Mendiskusikan dan menentukan dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan perbaikan berkelanjutan. Di sini hasil pemantauan data digunakan untuk memastikan adanya dukungan yang dibutuhkan. Kemudian rekomendasi langkah tindak lanjut, yaitu membagikan praktek baik, menguatkan potensi baik, mendiskusikan penguatan, menguatkan pemantauan. Nah, pengawas melaporkan hasil kepada dinas atau kanwil untuk sinkronisasi kebijakan dan penerapan panduan. Nah, sudah ya Bapak Ibu semuanya ya, itu tadi pengimbasan bimbingan panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih.